Ini Bu, satu Bu. Selamat sore rekan media, kemudian Bapak Ibu Kapolsek, rekan Mustika, kemudian rekan dari Dinas Sosial, serta organisasi terkait. Sore ini kami Polres Jakarta Pusat dengan Satreskrim bersama dengan Polsek Cempaka Putih akan menyampaikan satu laporan polisi, kemudian satu hasil kegiatan operasi justisi yang dilaksanakan pada malam minggu yang lalu. Yang pertama saya akan menyampaikan terkait adanya LP nomor 222 tanggal 23 Desember tahun 2020. Kita menerima laporan Polsek Cempaka Putih yaitu tentang tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual dan atau dengan sengaja karena pencariannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain atau sebagai mucikari yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan dan merampas kemerdekaan orang lain. Itu sesuai dengan pasal 76, pasal 88 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP dan atau pasal 33 KUHP junto pasal 55 KUHP. Waktu kejadian sejak sekitar bulan September sampai dengan 17 Desember 2020. Tempat kejadian salah satu apartemen yang ada di Jalan Geren Pramuka, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban dalam hal ini saudara Ade, 13 tahun, masih anak-anak, sehingga kita menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka ada 8 orang. Pertama saudara SDQ, 23 tahun. Ini yang berperan menjemput, kemudian menyediakan tempat, kemudian melakukan penyekapan dan menjual korban ya, kepada orang-orang ataupun pria di beberapa. Kemudian SE ini anak-anak perempuan, perannya membujuk, merayu, dan membantu memasakkan korban. Kemudian 3 GP 23 tahun perempuan turut serta membantu memasakkan korban. Kemudian AM ini masih DPO lelaki, perannya menjemput dan memasakkan. Kemudian MTW DPO masih kita cari, di perempuan, perannya juga membujuk, melakukan kekerasan dan memasakkan. Kemudian FR masih DPO juga, perempuan, berperan menjemput, memujuk dan memasakkan korban. Kemudian yang ketujuh RND DPO perempuan juga membantu memasakkan.
Kemudian SRR DBO juga perempuan berperan menggunakan korban membujuk dan memasarkan. Adapun barang bukti hasil visum terhadap korban itu sudah keluar. Kemudian 4 unit handphone seperti yang ada di hadapan kita. Modus operandi para tersangka ini melakukan eksploitasi atau mengambil keuntungan dengan menjualkan anak korban kepada pria hidup belang. Ya. Dari transaksi yang ada, para pelaku ini mendapat komisi yang rata-rata 50.000 sampai dengan 100.000, dan juga diambil uang hasil transaksi tersebut sebagian untuk membayar sewa kamar. Modusnya adalah sekitar bulan September 2020, sekitar pukul 23, tersangka SDQ menjemput korban AD dengan alasan untuk mengajak jalan-jalan ke Bogor, dan nantinya akan dijanjikan untuk diberikan pekerjaan sebagai pelayan toko pakaian. Lalu orang tua korban AD mengizinkan AD bekerja sebagai pelayan toko. Namun setelah AD berada dalam kekuasaan SDQ, AD diajak ke salah satu apartemen yang saya sampaikan tadi alamatnya, dan dibujuk untuk melakukan BO atau istilahnya booking online, melalui salah satu aplikasi micet, dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan untuk membelikan handphone kepada korban. Jadi dengan alasan handphone korban ini sudah rusak, sudah kurang bagus, sehingga dijanjikan kamu kalau mau beli handphone yang baru, kamu harus open BO, harus melayani lelaki yang memesannya. Maka SD dibantu oleh SE menyuruh untuk melayani tamu untuk berhubungan intim, dan SDQ serta SE serta CP juga ikut membantu menawarkan kepada pria-pria hidup belang dengan menggunakan aplikasi micet. Dan pada tanggal 17 Desember 2020, karena AD ini merasa tertekan karena awalnya dia dijanjikan untuk bekerja sebagai penjaga toko, akhirnya dia berhasil melarikan diri ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Sehingga atas kejadian tersebut, orang tua korban, orang tua AD dalam hal ini melapor ke Polsek Cempaka Putih. Ancam pidananya Undang-Undang Perlindungan Anak 10 tahun, kemudian pasal 296 1 tahun 4 bulan, pasal 506 1 tahun, pasal 33 KUHP 8 tahun. Itu kasus yang pertama, Kemudian berdasarkan temuan dari rekan yang ada di Polsek dan kasus tersebut, kami beberapa bulan yang lalu juga mendapat informasi di salah satu apartemen tadi sering ditemukan adanya transaksi prostitusi secara online, dan tentunya mereka melakukan transaksi ini mengundang orang, tentunya orang yang datang kepada orang yang menawarkan prostitusi online tersebut belum tentu sehat. Kita ketahui pada saat sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, karena kita takut pertemuannya orang di suatu tempat akan menyebarkan virus corona, sehingga Polsek Cempaka Putih dalam ini Polres Jakarta Pusat bersama 3 pilar dalam ini kecamatan, Peramil, dan juga pengelola apartemen yang kami sampaikan tadi,
akhirnya melakukan operasi justisi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 9 Januari 2021. Dari operasi tersebut kita tim justisi menemukan di 2 tower di apartemen yang kami sampaikan tadi, beberapa kamar ditemukan, beberapa orang dengan umur yang sangat variasi, bahkan ada yang di bawah umur, kemudian ada lelaki juga, ada perempuan. 1 kamar mereka bisa di atas 5-10 orang, ya. Akhirnya kita amankan mereka, kita bawa ke Polsek Cempaka Putih dengan jumlah laki-laki 24 orang, kemudian perempuan 23 orang, ya. Setelah kita dalami, ternyata ya yang kita amankan tersebut mereka ada diduga melakukan kegiatan prostitusi online dengan menggunakan aplikasi yang kami sampaikan tadi, ya, yaitu aplikasi micet. Cara atau modus mereka menawarkan layanan tersebut adalah dengan membuka itu, jadi mereka sendiri, ya, perempuan-perempuan, ada yang di atas bawah umur, ada yang sudah dewasa, yang menawarkan diri, ya, kepada pria hidung belang ataupun orang-orang yang mau menggunakan jasa mereka menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga jika cocok harga, akhirnya mereka turun menjemput pelanggan di lobi, sehingga diajaklah ke dalam kamar, sehingga terjadilah kegiatan prostitusi di kamar tersebut. Kemudian atas dasar tersebut kami amankan mereka sampai dengan hari ini. Kemudian setelah kami dalami, karena kegiatan mereka ini dilakukan oleh mereka langsung, ya, tanpa perantara, dan ini rata-rata faktor ekonomi, sehingga kami tidak menemukan tindak pidananya. Sehingga terhadap 47 orang yang diamankan ini kami akan serahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Nanti menizin dari rekan Dinas Sosial, juga dari KPAI, kemudian juga dari psikolog ataupun dari manajemen pengelola apartemen juga akan menyampaikan beberapa hal. Mungkin langsung dari Dinas Sosial. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.